Jadi part of COGS juga ya sebenarnya. Betul Pak. Itu, jadi masih. Exactly. Itu adalah COGS. Jadi kita bayar itu part of COGS. Betul Pak. Jadi bagian dari COGS adalah refinery. Nah, kita bayar Rp1.000 per gram atau sekitar Rp1.000.000 per kilogram. Mereka yang memurnikan Pak, si doré bullion sampai menjadi emas murni batangan, nanti emas murni batangan tersebut kembali menjadi milik kami dan dapat kami jual ke pihak ketiga manapun dengan harga pasar. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua, rekan bincang. Senang sekali kita bisa ketemu lagi ya di acara Bincang Emiten. Ya, tentunya Bincang Emiten ini menghadirkan emiten-emiten yang ada di Bursa Efek Indonesia sehingga kita bisa lebih tahu tentang bisnisnya, lebih tahu tentang prospeknya, lebih tahu juga tentang strategi-strategi ke depan mau ngapain ya dari emiten-emiten tersebut. Oke. Perkenalkan, nama saya Gilman Pradana, akan membantu acara Bincang Emiten ini untuk sekitar 45 sampai 1 jam ke depan ya. Dan untuk kesempatan kali ini ya, kita ada kesempatan untuk belajar lebih banyak kepada salah satu emiten ya. Sudah lumayan juga ya tercatat di Bursa Efek Indonesia, tercatat sejak tahun 2010 ya di Bursa Efek Indonesia, di mana namanya adalah PT Bumi Resources Minerals Tbk atau kode sahamnya adalah BRMS ya. Kalau teman-teman pasti tahu BREMS gitu ya sebutnya. Nah, telah hadir bersama saya di sini adalah Bapak Herwin Wahyu Hidayat, Direktur dari PT Bumi Resources Minerals Tbk. Ya, apa kabar Pak Herwin? Baik, terima kasih Pak Gilman. Sebelum ke Pak Herwin, saya mau bacakan CV-nya dulu nih ya Pak. CV dari Pak Herwin ya. Jadi beliau adalah Direktur dari PT Bumi Resources Minerals Tbk, sekaligus sebagai Investor Relations juga. Beliau keluarga negara Indonesia, lahir di Jakarta 23 November 1972. Beliau lulus ya sebagai Bachelor of Business Administration from the University of Denver, Colorado, USA, dan juga beliau lulus sebagai Master of Business Administration from the State University of New York at Buffalo, USA. Okay. Pengalaman kerja beliau sudah sangat panjang ya. Over 16 years experience in finance and investor relations within oil and gas and mining industry. Jadi bukan orang baru di dunia pertambangan ya. Dan yang kedua adalah beliau juga memang sebagai corporate bankers di ABN AMRO dan juga Citibank ya. Lebih dari 6 tahun ya. Jadi pengalaman beliau udah lebih dari 20 tahun. Dunia finance dan juga investor relations. Apalagi yang spesifik terkait dengan pertambangan. Jadi kita akan langsung bicara saja dengan Pak Herwin. Saya kembali lagi Pak Herwin. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Sehat Pak Herwin? Sehat Pak Gilman, terima kasih. Oke, jadi kita langsung mau bincang aja nih ya, sekelumit tentang PT Bumi Resources Minerals Tbk. Tentunya ya nggak bisa semuanya ya, tapi minimal di kesempatan kali ini teman-teman investor, teman-teman rekan bincang bisa tahu lebih banyak tentang PT Bumi Resources Minerals Tbk. Mungkin mulai dari pertanyaan pertama, bisa cerita nggak Pak nih ya, Pak Herwin, sedikit histori tentang PT Bumi Resources Minerals Tbk ya, di mana mungkin mulai berdiri beroperasi, terus tercatat di Bursa Efek Indonesia, apa saja mungkin sudah terjadi sama ini secara singkat. Mungkin silakan Pak Herwin, waktunya saya persilakan. Baik Pak Gilman, terima kasih waktunya Pak Gilman dan juga di rekan-rekan di Asosiasi Emiten Indonesia. Jadi sekilas Bumi Resources Minerals yang tadi Pak Giman juga sudah jelaskan, yang mana kode sahamnya adalah BRMS, itu kami mulai tercatat di Bursa Efek Indonesia itu di tahun 2010. Nah dari tahun 2010 sampai sekitar tahun 2018 itu pasca IPO ada beberapa pencapaian yang kami lakukan. Di antaranya kami melakukan banyak pekerjaan pemboran, baik di proyek tambang kami yang ada di Palu, yaitu proyek tambang emas yang ada di Palu di Sulawesi, proyek tambang tembaga dan emas yang ada di Gorontalo di Sulawesi, dan proyek tambang seng dan timah hitam yang ada di Dairi di Sumatera Utara. Yaitu banyak cadangan-cadangan yang kami temukan maupun sumber daya yang kami upgrade menjadi cadangan dengan aktivitas pemboran kami.
Selanjutnya, kami juga berhasil mendapatkan persetujuan dari pemerintah untuk izin produksi di proyek-proyek tambang kami. Contohnya di proyek tambang emas yang ada di Palu, kami sudah mendapatkan izin produksi dari pemerintah untuk mengoperasikan proyek tambang emas tersebut untuk 30 tahun ke depan sampai dengan tahun 2050. Kemudian di Gorontalo, proyek tambang koper atau proyek tambang tembaga dan emas, kami juga telah berhasil mengantongi izin produksi dari pemerintah untuk 30 tahun ke depan sampai dengan tahun 2052. Demikian juga proyek tambang seng dan timah hitam, Pak Gilman, yang ada di daerah Sumatera Utara. Kami sudah dapat persetujuan dari pemerintah, izin produksinya sampai dengan tahun 2047. Jadi artinya keekonomiannya dari ketiga proyek tersebut sudah cukup jelas dan masanya cukup panjang. Nah, ada lagi proyek kami keempat, Pak Gilman, yaitu proyek tambang emas yang ada di Aceh. Kami saat ini sedang dalam proses mencoba mendapatkan persetujuan dari pemerintah untuk izin produksinya dan juga izin AMDAL atau izin aman dan lingkungan yang biasa disebut Environmental Assessment. Nah, itulah keempat proyek utama kami, Pak Gilman, yang mana didominasi oleh mineral-mineral emas, tembaga, seng, dan timah hitam. Nah, di tahun 2020, jadi tadi itu cerita dari tahun 2010 sampai 2018, Pak Gilman ya. Jadi pekerjaan pemboran demi meningkatkan cadangan dan mendapatkan perizinan untuk mengelola tambang sampai 30 tahun ke depan. Di tahun 2018 kami mulai membangun pabrik pengolahan biji emas kami yang pertama. Itu di Palu, di Sulawesi, Pak. Kapasitasnya 500 ton biji per hari. Dan alhamdulillah telah selesai konstruksinya di awal 2020. Jadi sejak kuartal pertama tahun 2020 sampai saat ini, kami sudah mengoperasikan satu pabrik emas dengan kapasitas 500 ton biji per harinya, Pak Gilman. Baru di tahun 2022 lalu, ini baru selesai, Pak, pembangunan pabrik pengolahan biji emas kami yang kedua. Kapasitasnya 8 kali lebih besar, Pak. 4.000 ton biji per hari. Nah, itu baru selesai konstruksinya, Pak Gilman, di bulan Oktober tahun ini. Dan baru mulai beroperasi di minggu ketiga bulan November. Jadi demikian secara singkat, Pak Gilman, historical sepak terjang BRMS dari mulai kami tercatat di Bursa Efek Indonesia sampai hari ini, Pak Gilman. Oke, jadi kalau kita lihat tadi ada beberapa produk yang dihasilkan apa ya? Ada emas, ada kita bicara tembaga, ada seng, ada timah hitam. Nah, sebenarnya ke depan untuk ekspansi produk ini mau mengebor produk apa lagi nih, Pak? Ya. Yang menjadi bisnis scope dari BRMS sendiri. Pertanyaannya bagus sekali, Pak Gilman. Pertanyaan bagus sekali. Memang mungkin bisa kami sampaikan, Pak Gilman. Dari tahun 2022 ini sampai 2025 ke depan, mungkin growth story dari BRMS itu lebih kepada peningkatan produksi dan penjualan mineral emasnya, Pak. Oh, jadi emas sebagai fokus utama dulu ya? Betul. Story-nya sekarang. Betul, sampai tahun 2025. Mengapa, Pak Gilman? Karena kami baru selesai membangun pabrik kami yang kedua di Palu dengan kapasitas 4.000 ton biji per hari. Artinya, di 2023 akan ada peningkatan produksi emas dari Palu yang cukup signifikan. Nah, di 2024, Pak Gilman, kami juga rencananya akan merampungkan pembangunan pabrik pengolahan biji emas yang ketiga dan keempat, Pak Gilman. Yang ketiga itu kapasitasnya sama, 4.000 ton biji per hari. Lokasinya juga di Palu, Pak, di Sulawesi. Yang keempat, itu lokasi pabriknya ada di Gorontalo. Dan kapasitasnya 2.000 ton biji per hari. Nah, mengapa ini sedang on progress, Pak Gilman? Karena memang pendanaannya sudah tersedia dari dana hasil right issue pertama yang kami selesaikan di bulan April tahun lalu. Dan right issue kedua yang kami selesaikan di bulan Januari tahun ini, Pak. Jadi tidak ada lagi risiko pendanaan atau funding risk. Tinggal eksekusi, Pak. Nah, inilah mengapa yang kami sampaikan ke Pak Gilman dan para pemirsa, bahwa di 2023 akan ada peningkatan produksi emas yang signifikan dari pengoperasian pabrik baru kami yang kedua di Palu. Dan di 2024, Pak Gilman, dengan berdirinya
pabrik ketiga di Palu dan pabrik keempat di Gorontalo, akan ada peningkatan lagi produksi emas, Pak Gilman. Mulanya itu di semester kedua lah, mulai meningkat di 2024. Nah, namun karena pabrik ketiga dan keempat baru mulai beroperasi itu di Juni-Juli 2024, artinya di 2025 mereka akan full production sejak Full Januari. capacity. Betul, Dari Pak Januari, Gilman. oke. Jadi akan ada peningkatan lagi sampai di tahun 2025. Ya, 2024 manfaatnya masih setengah tahun ya Pak ya. Betul, Pak, betul. Dan ini Pak Gilman, ini yang penting. Ini kita belum bicara mengenai prospek tembaga yang ada di Gorontalo, Pak Gilman. Karena Gorontalo itu memang mayoritasnya tembaga. Mereka itu malah sempat dibilang oleh banyak di para pakar tambang di Indonesia, geologis dan mining engineer, Gorontalo is the next batu hijau, Pak. Jadi memang saat ini cadangannya luar biasa, Pak. Saat ini cadangannya sekitar 100 juta ton biji, sumber dayanya hampir 400 juta ton biji, dan kandungan tembaganya cukup baik, Pak, itu 0,7%. Dan ini belum ada eksplorasi pemboran lebih lanjut. Karena kalau ada eksplorasi pemboran lebih lanjut, saya yakin akan ada temuan-temuan cadangan baru ke depannya, Pak Gilman. Baik Pak, ini cukup menarik ya. Jadi kita bicara span of produknya sebenarnya mineral bisa banyak gitu ya, yang diolah sama BRMS. Tapi memang kita difokuskan dulu adalah yang terkait dengan biji emas ya. Biji emas dulu, story-nya sampai dengan 2024 karena memang ada pabrik 1, 2, 3, 4 yang akan focusing untuk emas ya Pak ya. Nah, Betul. Pertanyaannya selanjutnya adalah target pasarnya siapa Pak untuk si penjualan emas ini Pak? Ya, apakah ekspor, apakah memang untuk kebutuhan domestik juga gitu ya? Sama ini seperti apa Pak terkait dengan target pasar dan penjualannya sendiri? Ya, baik Pak Gilman. Jadi memang ini keunikan di industri emas, Pak Gilman. Karena emas itu masih dianggap sebagai salah satu opsi yang dianggap investment safe haven atau investasi yang super aman. Jadi memang harganya itu mengacu kepada harga pasar dunia, Pak. Banyak itu harga emas itu kita masih mengacu kepada LME, Pak, London Metal Exchange. Ya. Nah, yang kami lakukan, Pak, pabrik-pabrik emas kami, baik yang di pabrik pertama yang ada di Palu dengan kapasitas 500 ton per hari, pabrik kedua yang baru beroperasi juga di Palu, yang kapasitasnya 8 kali lebih besar, itu 4.000 ton per hari, Pak. Maupun pabrik kami yang ketiga dan keempat yang akan beroperasi di tahun 2024 nanti. Itu produk, jadi gini Pak, inputnya atau raw materialnya yang masuk ke pabrik, itu namanya biji emas. Atau nama lainnya ore. Betul Pak. Nah, itu adalah inputnya Pak. Jadi kalau saya bilang 500 ton per hari, artinya kapasitas pabrik itu dapat mengolah sampai dengan 500 ton biji emas setiap harinya. Itu artinya inputnya Pak. 4.000 ton biji per hari kapasitas pabrik. Artinya pabrik tersebut dapat mengolah atau memproses biji sampai dengan 4.000 ton per harinya sebagai input, Pak. Apa produk akhirnya, Pak? Produk akhirnya dari pabrik kami atau outputnya adalah doré bullion, Pak. Nah, doré bullion itu bentuknya seperti lempengan-lempengan, Pak. Seperti batangan-batangan. Nah, doré bullion ini, Pak, itu kandungan emasnya 50-60%. Setiap akhir bulan, Pak Gilman, itu kita kumpulkan doré bullion tersebut berkarung-karung dan kami terbangkan dengan pesawat dari Palu, Pak, ke 2 tempat. Bisa ke Jakarta, di sana ada fasilitas pemurnian milik PT Aneka Tambang, Pak, tepatnya di Pulau Gadung di Jakarta Timur. Nama anak usahanya yaitu PT Logam Mulia. Dan yang lokasi kedua itu bisa kami terbangkan dengan pesawat ke fasilitas pemurnian di Surabaya yang dimiliki oleh perusahaan namanya PT Bumi 1 Inti. Kebetulan namanya Bumi 1 Inti, Pak. Tidak ada hubungannya dengan Bumi Resource Mineral, betul. Pakai H, Pak. Buminya pakai H jadinya. Nah, apa yang dilakukan, Pak? Kita akan bayar yang namanya processing fee, Pak. Itu biayanya sekitar 900 sampai 1.000 rupiah per gram. Jadi sekitar itu jadi part of COGS juga ya sebenarnya. Betul Pak. Itu jadi masih. Exactly. Itu adalah COGS. Jadi kita bayar itu part of COGS. Betul Pak. Jadi bagian dari COGS adalah refinery. Nah, kita bayar 1.000 rupiah per gram atau sekitar 1 juta rupiah per kilogram. Mereka yang memurnikan Pak si doré bullion sampai menjadi emas murni batangan. Nanti emas murni batangan tersebut kembali menjadi milik kami dan dapat kami jual ke pihak ketiga manapun dengan harga pasar. Kita bisa jual, Pak, ke PT Pegadaian Indonesia. Kita bisa jual ke Aneka Tambang sendiri.
sebagai pemilik fasilitas pemurnian. Atau kita bisa jual ke PT Bumi 1 Inti sendiri sebagai pemilik fasilitas pemurnian. Kenapa kita jual ke pemilik fasilitas pemurnian? Sehingga tidak ada tambahan transportation fee, Pak. Iya. Mereka yang memurnikan, kita Mereka jual. beli. Betul, Pak. Dan harganya nggak beda, Pak Gilman. Iya. Harganya adalah yang dipakai adalah on spot. Jadi harga emas dunia yang berlaku hari itu, Pak. Iya. Berdasarkan London Metal Exchange. Jadi daripada untuk mengekspor masih ada transport biaya transport lagi ya. Jadi lebih baik juga dijual di domestik. Harganya sama. Exactly. Ya, pakai harga internasional Pak ya. Oh, ini baru kita dapat nih mindsetnya ya. Ternyata produk aslinya akhirnya bukan CBG emasnya, tapi memang adalah emasnya sendiri gitu kan. Betul Pak Gilman. Oke, sip. Nah, pertanyaan selanjutnya Pak, bagaimana? Karena tadi Pak Gilman betul, banyak orang yang salah tanggap apakah produk akhir kita itu CBG emas, CBG atau emas betul, batangan, atau malah dore bullion. Sebenarnya emas batangan itulah produk akhir kita. Karena itu milik kami, Pak. Kita bayar. Jadi seakan-akan tuh si Bumi 1 Inti atau Antam sebagai pemilik smelter, sebagai tukang jahitnya, Pak. Tetap itu menjadi produk milik kami yang kami jual ke pihak ketiga. Betul, Pak. Tukang jahitnya udah jadi bajunya dia juga yang beli gitu. Betul, Pak. Betul. Oke, Pak. Ya, paham. Oke, jadi cukup menarik ya rekan-rekan ya pembicaraan kita pada sore hari ini. Tentunya kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Untuk mempertahankan bisnis ya Pak yang berkelanjutan di tengah sekarang mungkin kemarin ada COVID Pak. Saya yakin juga tetap ada impact-nya lah ya terkait dengan COVID, entah itu nggak boleh kerja dulu lah di pertambangan ataupun di konstruksi dan lain sebagainya ya. Nah, bagaimana mempertahankan bisnis untuk tetap bertahan Pak berkelanjutan di tengah COVID, kondisi COVID yang sekarang masih ada ya, meskipun sudah melandai. Ataupun ya mungkin ya any kinds of risk lah ya, terutama memang yang force major seperti pandemi Pak. Betul Pak Gilman. Jadi memang dalam era pandemi dan pasca pandemi kemarin sampai saat ini kami mengencangkan untuk protokol kesehatan Pak. Contohnya seperti jaga jarak, kemudian pemakaian masker. Kami juga secara berkala melakukan tes swab test, baik itu antigen maupun PCR untuk para karyawan kami, baik yang on-site maupun di headquarter di Jakarta, Pak. Selanjutnya, Pak, yang kami lakukan juga kami pernah juga mengadakan, Pak, booster vaksin untuk di Jakarta untuk karyawan-karyawan kami, Pak. Sehingga mereka juga lebih memiliki kekebalan tubuh pada saat bekerja, Pak. Itu kami sempat lakukan di tahun lalu, Pak. Dan memang yang kami lihat, Pak, untuk pengoperasian kami sendiri, kami cukup beruntung, Pak, karena terlepas dari adanya pandemi dan juga pasca pandemi seperti sekarang, Pak ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, emas itu masih dianggap sebagai investasi super aman Pak, atau investment safe haven. Jadi produk kami itu dapat dilihat Pak dari tahun 2020, yang mana kami baru untuk pertama kalinya mulai memproduksikan emas dari Palu, sampai 2021 dan 2022 itu year on year mengalami peningkatan Pak untuk produksi emasnya Pak. Jadi apapun yang kami produksi dapat kami jual 100%. Kami juga beruntung Pak. Jadi harga emas walaupun berfluktuasi Pak Gilman, namun year on year dari 2020 sampai sekarang itu trennya ada peningkatan Pak. Ya, jadi kalau kami lihat walaupun di harga 1.700 sampai 1.800 dolar per ons saat ini, mengingat cash cost kami Pak, mungkin kalau di market orang kan sangat paham dengan cash cost ya, atau bahasa awamnya biaya produksi kami itu saat ini sekitar 1.000 dolar per ons Pak Gilman. Artinya dengan harga emas di 1.700, 1.800 pun masih ada profit margin di 600 sampai 700 dolar per onsnya. Jadi di situ kami masih bisa survive Pak Gilman. Oke, threshold sendiri Pak kalau kita lihat sebenarnya yang di-expect yang dipakai patokan untuk harga emas untuk di BRMS sendiri sebagai patokan tuh di berapa nih Pak? Baik Pak, pertanyaannya bagus sekali. Internally Pak, internally kami pakai harga patokan emas itu terus terang sangat konservatif Pak ya. Kita taruh di 1.650 dolar per ons Pak. Sedangkan cash cost kami itu range-nya antara 900 sampai 1.100 dolar per ons. Katakanlah secara konservatif cash cost yang tertinggi lah, katakanlah 1.100 dolar per ons.
dengan harga tadi yang kami sampaikan, internal kami conservatively $1.650 per ounce. Tetap masih ada margin Pak di Masih 400 good sampai margin 500. ya, Pak, Betul ya? Pak. 400 auto. Betul. Jadi kami cukup menyambut gembira Pak harga emas yang di level di atas $1.700 saat ini Pak. Oke, jadi pandemi nggak terlalu banyak berpengaruh. Tetap ada pengaruhnya Pak ya. Ada, Tapi ada. secara karena memang harga emas juga terpantau stabil dan juga ada sedikit peningkatan ya, sehingga untuk BNMS sendiri impact-nya positif ya Pak ya. Betul Pak. Salah satu contohnya Dan Pak, mindset orang mungkin pas waktu pandemi kan mereka nahan konsumsi. Iya. Ada switching juga ke investment. Apakah itu juga berpengaruh Pak? Ah, betul Pak. Jadi gini Pak. Kalau pada saat malah saya lihatnya gini Pak, di saat resesi, di saat economic downturn, di saat pandemi, malah orang itu tendensinya saya perhatikan Pak, itu jauh lebih konservatif. Di mana ada ketidakpercayaan terhadap mata uang asing, terhadap deposito. Itulah mereka beralih ke emas. Karena mereka bisa lihat produknya, dan mereka bisa lihat harganya yang dipublish on daily basis Pak di market. Nah, satu lagi Pak yang bisa saya sampaikan, sedikit dampak dari pandemi kemarin, ada sedikit keterlambatan datangnya peralatan. Karena kebanyakan peralatan pabrik kami itu difabrikasinya di luar negeri Pak. Contohnya seperti crusher Pak, yang untuk menghancurkan bom. Betul, itu kita fabrikasinya di Australia Pak. Kemudian kayak sack mill dan ball mill yang untuk menggiling si biji emas sampai menjadi pasir Pak. Itu fabrikasinya di China Pak. Nah itu pada saat pandemi ada keterlambatan 2-4 minggu lah Pak. Tapi tidak parah Pak. Jadi paling keterlambatan pabrik kami yang mestinya beroperasi kemarin itu di September. Ya. Jadinya akhirnya di November gitu Pak. Betul Pak. Oke, jadi karena memang negara-negara juga sama kena impact-nya Pak ya. Mungkin ada yang lockdown, nggak bisa produksi juga. Betul Pak, betul. Ya kan, betul, jadi akan berpengaruh juga terhadap kita nunggu alat produksinya juga Pak ya. Betul Pak Gilman, tepat. Oke, lanjut Pak. Nih, tadi mungkin Bapak udah bahas nih pabrik kedua di Palu. Cuman mungkin kita pengen tahu lebih banyak nih, karena memang pabrik ini baru mulai beroperasi nih. Boleh diceritakan nggak nih Pak, terkait dengan pabrik kedua ini ya, dengan kapasitas 4.000 ton. Sudah mulai produksinya, nah kira-kira sekarang apakah sudah mulai full capacity atau okupansinya berapa gede nih Pak untuk si pabrik ini? Baik Pak, jadi pabrik kami yang kedua di Palu Pak, itu kapasitasnya 8 kali lebih besar dari pabrik yang pertama Pak. Kalau pabrik yang pertama itu kapasitasnya 500 ton biji per hari, pabrik kami yang kedua ini kapasitasnya 4.000 ton biji per hari. Nah, pabrik kami yang kedua ini baru selesai masa konstruksinya Pak Gilman itu di bulan Oktober tahun ini. Jadi baru selesai Pak. Nah, begitu selesai itu ada steps secara SOP Pak, Standard Operating Procedure di pengoperasian pabrik baru itu ada yang namanya dry run testing, wet run testing, dan trial production Pak. Jadi dry run testing itu masing-masing peralatan Pak, seperti crusher, sack mill, ball mill, elution, electrowinning, itu dites satu persatu tanpa muatan biji Pak Gilman. Begitu mereka berjalan dengan baik, kita masuk ke step berikutnya, yaitu wet run testing, yaitu tes peralatan dengan muatan biji. Di sini dites apakah peralatan-peralatan yang sama tadi bisa bekerja sendiri-sendiri dengan muatan biji. Begitu selesai Pak Gilman, baru yang namanya step terakhir, dry run production. Trial production atau uji coba produksi. Apa ini uji coba produksi, Pak? Peralatan tadi bekerja bersama-sama, seakan-akan berproduksi secara komersial dengan muatan biji tapi hanya sedikit muatannya, Pak. Nah, kalau ada perlu kalibrasi ulang, penyetelan ulang, atau kerusakan yang perlu perbaikan, itu dilakukan di saat itu, Pak Gilman. Nah, karena ada masa garansi dari para vendor-vendor kami, Pak. Begitu trial production sudah berjalan dengan baik, maka kita bisa masuk ke step berikutnya, yaitu commercial production. Nah, berarti setelah dry run testing tadi udah ya. BAST itu Pak. Betul Pak. BAST baru jalan full operasional. Betul. Nah, operasional kami Pak Gilman dari pabrik kami yang kedua di Palu itu dimulai di minggu ketiga di bulan November Pak. Dan itu baru 3 minggu operasi baru Pak, baru beroperasi dan tidak full capacity langsung di 4.000 ton biji per hari Pak. Jadi, sekarang berapa Pak kira-kira kalau yang udah mulai? Untuk bulan November dan Desember di tahun ini itu kapasitas produksi yang kami akan pakai baru di level 200 sampai 500 ton biji per hari Pak. Nah, baru Pak Gilman
di kuartal pertama tahun depan dari Januari sampai Maret 2023 targetnya itu akan meningkat di level 500 sampai 1000 ton biji per hari Pak Gilman. Jadi bertahap ya Pak? Bertahap Pak. Nah baru nanti Pak di kuartal kedua Pak Gilman, yaitu di April sampai Juni 2023 itu akan diharapkan bisa berproduksi di level sekitar 2000 ton biji per hari. 2000 ton biji per hari, oke. Baru nanti di bulan Juli Pak Gilman, Juli tahun depan onward sudah full production di 4000 ton biji per hari Pak. Oke, jadi full capacity-nya ini jadi di Juli tahun depan. Betul. Onward ya Pak ya? Betul. Walaupun tanpa menunggu sampai di Juli Pak Gilman, perlu saya sampaikan dari mulai Januari bulan depan sampai ke Juli itu terus akan meningkat Pak dari 500, 1000, 2000 dan 4000. Jadi nanti akan terlihat Pak dampak langsungnya di kinerja penjualan dan laba bersih kami Pak di tahun 2023. Itu apakah mengikuti tren market juga atau gimana Pak? Nah, peningkatan itu mengikut tren market atau memang itu deciding by the management untuk pelan-pelan naikin capacity atau menjaga supply? Luar biasa. Ini kalau saya nggak kenal Pak Gilman, saya pikir Pak Gilman nih produsen emas nih Pak. Sangat mengerti. Pengennya jadi begitu Pak. Sangat mengerti Pak. Sangat mengerti di industri emas Pak Gilman. Karena betul Pak. Ini sesuatu yang sangat kebetulan Pak, insidental. Jadi memang pengoperasian pabrik baru itu Pak mesti dilakukan secara bertahap. Itu untuk semua pengoperasian pabrik baru. Tinggal bisa diakselerasi tahapan-tahapannya apa tidak gitu aja Pak. Nah, tentunya kalau bisa diakselerasi itu lebih baik. Namun secara konservatif kita tetap mengacu kepada tahapan-tahapan yang kami sampaikan tadi. Syukur-syukur bisa lebih cepat Pak Gilman. Karena ini seperti an icing on the cake lah kalau ini bisa terjadi. Nah, yang mau saya sampaikan, peningkatan produksi emas kami Pak yang terjadi di tahun 2023 nanti itu sangat kami sambut baik Pak, karena kami melihat Pak Gilman memang di tahun 2021 2022 kemarin kita semua tahu Pak, the Fed, banyak bank sentral di Eropa naikin suku bunga Pak ya, itu meningkatkan suku bunganya untuk menanggulangi inflasi. Okay. Dampaknya harga komoditas turun, karena itulah hukum ekonomi Pak. Harga emas, harga tembaga, harga perak turun semuanya. Tapi kita lihat Pak, sekarang peningkatan si suku bunga tersebut mulai melandai. Dan harapannya Pak akan mulai turun. Dan ini sudah diprediksikan oleh banyak institusi seperti Goldman Sachs. Kalau yang di lokal itu juga ada BRI dan Reksa, Sukor Sekuritas. Mereka beranggapan harapannya itu harga emas dunia bisa di atas $2.000 per ons di 2023 Pak. Nah, pada saat ini terjadi, harga emas mulai rebound karena the Fed, bank sentral mulai menurunkan suku bunganya. Bapak bisa bayangkan dampaknya terhadap BRMS pada saat produksi emas kami mulai mengalami peningkatan dari pabrik kami yang kedua Pak. Jadi itu yang memang cukup koinsidental Pak. Tapi ya koinsidental positif kami lihat. Ya, blazing in disguise juga ya. Betul Pak, betul. Meskipun mungkin tahun depan ya kita tahu masih ada tetap resiko resesi, mungkin masih ada kemungkinan untuk naikin suku bunga lagi gitu ya. Betul. Tapi saya mungkin banyak juga kan beranggapan adalah kita nyimpan emas itu adalah untuk mengcounter inflation juga gitu ya. Betul Pak. Betul. Karena bicara emas, biasanya kenaikan emas juga akan terreflect akan memprotek inflasi Pak. Betul. Iya, biasanya seperti itu ya. Nah, karena ibu saya, mungkin keluarga-keluarga kita juga rata-rata masih percaya adalah menyimpannya emas. Betul, Pak. Ya, di sisi demand sendiri, di sisi orang-orang sendiri, masyarakat sendiri masih berkeyakinan bahwa emas adalah salah satu investasi yang satu secure, yang kedua adalah anti inflasi misalnya. Betul. Bahasanya gitu ya Pak ya. Setuju. Nah, mungkin banyak orang pengen tahu nih Pak. Saya juga pengen tahu Pak. Dari 1 ton biji besi itu, 1 ton biji emas itu final produknya itu berapa berat sih Pak? Ya, betul Pak. Ya, karena kan dari tadi biji emas jadi door bullion, terus jadi emas jadi. Nah itu kira-kira dari 1 ton itu kira-kira jadi berapa? Bagus. Pertanyaan menarik Pak. Ini pertanyaan menarik nih. Oh ini bagus sekali. Pertanyaan bagus sekali Pak. Jadi biar kita semua tahu nih. Oh berarti kalau dapat biji emas segini ya bisa dapat jadi emasnya sekian gitu ya. Betul Pak. Oke Pak, saya kasih contoh Pak. Jadi ini tergantung dari hanya 3 elemen Pak. Dari biji emas sampai maksud Bapak kan intinya dari biji emas yang kami proses
apa formulanya sampai menjadi berapa gram emas gitu kan Pak ya? Betul. Atau berapa ons emas lah ya. Nah, apa elemen tersebut Pak? Ada 3 Pak. Yang pertama, kandungan emasnya. Oke. Makin tinggi kandungan emasnya, makin banyak emas yang dapat kami peroleh dari si biji yang kami proses. Oke. Itu yang pertama Pak Gilman. Nanti saya kasih contoh Pak. Yang kedua Pak Gilman, utilisasi pabrik. Pabrik itu Pak, kalau dia dapat beroperasi full 100%, artinya emas yang dihasilkan dari biji juga makin besar. Oke. Namun pengalaman saya Pak, tidak ada pabrik yang bisa beroperasi 100%. Karena ada downtime, ada maintenance. Ada scheduled and unscheduled maintenance. Yes. Ada spare part repair. Ya. Rata-rata produsen emas itu memakai asumsi utilisasi pabrik itu 80-90%. Saya pribadi sangat konservatif. Dalam internal proyeksi saya pakai 75%. Walaupun saya tahu kenyataannya selalu di atas 80%, Pak. I'm just being konservatif. Karena saya selalu memberikan prediksi yang konservatif, tapi I know hopefully I can exceed the expectation, Pak. Nah, itu elemen yang kedua. Elemen yang ketiga adalah recovery rate. Apa itu recovery rate, Pak? Contohnya, kandungan biji emas yang kami olah itu berdasarkan data geologi katakanlah 2 gram per ton, Pak. Itu adalah kandungan emasnya. Itu udah tinggi sekali, Pak. Di atas 0,5 gram per ton itu udah tinggi, Pak. Katakanlah 2 gram per ton kandungan emasnya. Nah, namun setelah diproses, kandungan emas yang terambil hanya 1,5 gram per ton. Artinya 0,5 gram per ton terbuang. Tidak bisa diekstrak, tidak bisa diambil, Pak. Nah, ini berarti processing rate-nya hanya 1,5 dibagi 2, yaitu sekitar 75%. Betul. Oke, jadi itu. Nah, itu elemen ketiga, Pak. Nah, jadi saya kasih contoh, Pak. Saya kasih contoh dengan angka yang konservatif, Pak ya. Katakanlah pabrik kami yang pertama. Itu kapasitasnya 500 ton biji per hari. Ya, Pak ya. Kemudian saya asumsikan kandungan emasnya 1,5 gram per ton. Oke, Pak? Oke, ya. Kemudian saya anggap pabrik saya hanya beroperasi itu 75% karena ada downtime, maintenance, dan lain-lain. Plus recovery-nya juga saya anggap 75%. Yang mana saya sangat konservatif, Pak ya. Biasanya tuh recovery itu 80%, plant utilization 90%. Berarti emas yang saya hasilkan, Pak, si 500 ton biji per hari, saya kali 360 hari, saya kali 1,5 gram per ton, saya kali 0,75, itu si utilisasi, saya kali lagi 0,75 recovery rate, kemudian itu kan hasilnya semuanya dalam ton, Pak. Dalam gram. Sekarang saya mau konversikan menjadi ons. Saya kali 0,031. Maka emas yang saya hasilkan, Pak, setiap tahunnya dari pabrik pertama saya yang 500 ton per hari tadi adalah sekitar 4.700 ons emas per tahunnya. Oke. 4.700 ons emas per tahun. Ons emas per tahunnya yang saya hasilkan dari pabrik 500 ton biji per hari. Betul, Pak. Very knowledgeable ya, Mbak Des ya. Karena memang mungkin juga sobat teman-teman juga belum banyak yang tahu tentang perhitungannya nih ya, dari 1 ton biji emas ujung-ujungnya hasilnya berapa sih? Wah, tadi pengalinya udah jelas nih ya. Betul, Pak. Ya, tadi ada kandungan emasnya sendiri per ton itu berapa, dikali dengan utilisasi pabriknya, Betul. dikali dengan recovery rate-nya. Betul, ya, ini yang menjadi kunci nih kalau buat teman-teman mau ngitung sendiri ya nanti ya. Iya. Performance-nya BRMS. Betul. Menarik, Pak. Thank you, Pak, ini untuk penjelasannya. Kita lanjut ke yang lain ya, Pak. Kalau izin produksi seperti apa sih, Pak, kalau di pabrik emas sendiri? Baik, Pak. Sebelum saya masuk ke izin produksi, Pak ya. Bapak bayangkan tadi pabrik kita yang kapasitasnya 500 ton per hari. Ya. Kalau produksi emasnya, itu tadi saya sampaikan 4.700 ons per tahun. Berarti pabrik yang 4.000 ton per hari, Pak. Kalau 4.700 ons per tahun, saya kali 8, Pak. Kali 8. Karena 8 kali lipat. Capacity. Ya, okay. Sekitar 38.000 ons per tahun, Pak. Dari pabrik kedua, apabila sudah full production nanti. Jadi, that's significant impact-nya terhadap produksi emas kami di tahun 2023 nanti, Pak. Baik. Teman-teman bisa hitung potensi top line-nya lah ya. Betul. Itu udah gitu, Pak. Top line udah gitu, Pak. Nah,
Baik Pak Gilman, jadi tadi pertanyaan Pak Gilman. Tantangan untuk mendapatkan izin produksi Pak. Nah, mendapatkan izin produksi itu segala-galanya di industri emas di Indonesia Pak. Tanpa itu kita tidak bisa mulai menambang si proyek tambang emas itu sendiri Pak. Nah, untuk mendapatkan izin produksi dan izin konstruksi yang periodenya 20-30 tahun dari pemerintah pusat, yaitu Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, itu sebelum mendapatkan izin produksi tersebut, kami mesti mendapatkan 2 izin dulu Pak. Yang pertama, itu namanya izin AMDAL Pak, atau aman dan lingkungan, yang biasa disebut Environmental Assessment Pak. Nah, itu biasanya yang mengeluarkan itu dulu adalah pemerintah daerah Pak. Namun sekarang sudah satu pintu Pak, jadi berkolaborasi dengan pemerintah pusat, Kementerian SDM. Nah itu mesti mendapatkan dulu persetujuannya Pak, izin AMDAL. Baru yang kedua kita mesti mendapatkan namanya feasibility study Pak, atau izin studi kelayakan. Nah itu juga dikeluarkan oleh pemerintah pusat, yaitu Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Oke, jadi feasibility study dari pemerintah ya Pak? Betul Pak. Kalau ini sudah kita dapatkan, izin AMDAL dan izin feasibility study atau perlu pihak ketiga juga nggak Pak untuk feasibility study? Kita bisa hire konsultan Pak untuk advice kita, tapi tetap aplikasi itu mesti disubmit atau disampaikan ke kementerian oleh perusahaan sendiri Pak, yang nantinya akan memiliki izin. Setelah izin AMDAL, izin studi kelayakan itu kami dapat, baru Pak kita bisa maju ke step berikutnya, yaitu mengajukan untuk izin konstruksi dan produksi yang 20-30 tahun. Itu juga pemerintah pusat yang mengeluarkan Pak. Kalau ini dapat Pak, baru kita bisa tenang menambang Pak. Bisa mulai melakukan eksplorasi, melakukan pemboran demi meningkatkan cadangan Pak Gilman. Mulai membangun pabrik. Bayangkan Pak, masa kita bangun pabrik belum dapat izin Pak. Itu kan biayanya nggak murah. Segala-galanya Pak. Betul Pak. Betul Pak. Oke, cukup jelas Pak ya terkait dengan izin ya. Jadi teman-teman juga tahu ya kenapa kenapa bikin satu pabrik bisa takes time ya, karena balik lagi ternyata secara regulasi perlu ada yang dilewati dulu nih ya, bicara AMDAL, studi kelayakan, dan juga tentunya nanti terkait dengan izin konstruksinya juga. Betul Pak, sebagai tambahan Pak, untuk izin AMDAL tadi juga peran dari Kementerian Lingkungan Hidup juga sangat kencang Pak, sangat kuat, karena mereka juga harus memberikan persetujuannya Pak. Dan kami cukup bersyukur Pak, selama ini dukungan dari pemerintah, baik Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dan pemerintah daerah cukup baik Pak. Nah, masih nyambung Pak, sama AMDAL, yaitu adalah kita bicara sustainability-nya nih ya. Bagaimana BRMS menerapkan prinsip ESG-nya nih ya dalam praktik bisnis ataupun investasi. Nah, tentunya ini kan ada yang terkait dengan lingkungan, ada yang terkait dengan sosial ya, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana nih Pak? Baik Pak, ini memang saya perhatikan memang dalam 2 tahun terakhir fokus banyak stakeholder Pak untuk ESG itu sangat kuat Pak. Banyak saya lihat juga contoh-contoh teman-teman Pak di perusahaan itu untuk mendapatkan pendanaan tuh harus lolos dulu Pak ujian ESG-nya dari para krediturnya Pak, dan para penanam modal lah. Jadi memang luar biasa pentingnya ESG ini bagi suatu perusahaan, apalagi perusahaan tambang seperti kami Pak. Nah, banyak usaha-usaha yang kami lakukan Pak demi mempromosikan ESG dan mengaplikasikan ESG khususnya di proyek tambang emas kami di Palu, karena itu yang sudah beroperasi saat ini Pak. Jadi dari keempat proyek tambang kami Pak, yang di Aceh, di Gorontalo, di Palu, dan kemudian ada yang di Gorontalo, di Dairi, Sumatera Utara, itu yang baru beroperasi yang di Palu Pak. Nah itu bisa saya sampaikan beberapa usaha-usaha terkait dengan ESG yang kami lakukan Pak, itu diantaranya kami melakukan kegiatan donor darah Pak untuk masyarakat sekitar Pak. Kami juga melakukan pelatihan untuk wira swasta, jadi mereka bisa sustain keekonomian masing-masing keluarga pada saat penambangan kami juga sudah selesai nantinya Pak. Kami juga berusaha melakukan perekrutan karyawan-karyawan Pak dari masyarakat sekitar Pak. Jadi kalau untuk tenaga kerja ahli seperti geologi, metalurgis, kemudian seperti mining engineer, tentunya kami utamakan yang memiliki kualifikasi yang mumpuni Pak. Namun kalau yang tenaga kerja awam dan general seperti technician Pak,
untuk pengoperasian pabrik contohnya, atau tenaga keamanan, kemudian tenaga seperti chef di kafetaria. Selama kami bisa merekrut dari tenaga kerja lokal, kami lakukan, Pak. Demikian juga untuk yang tenaga kerja ahli, Pak. Kalau ada yang memang geologis dari Palu, kami akan utamakan itu juga, Pak. Nah, itu yang kami lakukan. Kami juga melakukan diantaranya, Pak, untuk terkait dengan environment, tadi lebih banyak kegiatan sosial tadi, Pak, ya. Untuk environment, kami memiliki area lahan pembibitan, Pak, di lokasi tambang kami di Blok 1 yang namanya Poboya, Pak, itu di Palu. Nah, pembibitan kami itu ada lahan yang cukup besar. Di situ kami tumbuhkan tanaman lokal di Palu, tanaman hias, dan juga tanaman buah, Pak. Nah, nanti, Pak, di area-area ya bekas penambangan kami, apabila sudah selesai, maka area bekas penambangan kami itu akan kami lakukan reklamasi, Pak. Penghijauan. Jadi, tanaman-tanaman dari area pembibitan kami akan kami ambil, kami pindahkan, kami tanam di area-area bekas tambang, Pak. Jadi, tambangnya akan kami tutup, dan kami tumbuhi dengan tanaman-tanaman hasil pembibitan kami agar menjadi hijau lagi, Pak. Jadi merecovery lagi apa ya? Betul, Pak. Betul. Sampai hal-hal kecil, Pak. Kayak air sisa pembuangan AC. Itu kami gunakan untuk melakukan penanaman tanaman hidroponik, Pak. Dan itu karena itu ada tumbuhan selada, Pak. Nanti kalau Bapak ada waktu kita ada ajak site visit, Pak. Nah, itu kita makan seladanya, Pak. Analis media ya. Betul. Mungkin dari teman-teman investor juga bisa join ya, Pak, ya, untuk ke site visit ya. Betul, Pak. Betul. Oke. Nah, Pak, upaya BRMS sendiri tadi kita bicara ESG ya, tapi kan kita juga ada yang bicara adalah SDG juga, Pak, ya. Betul, Pak. Sustainable Development Goals. Nah, upaya-upaya apa aja nih yang sudah dilakukan oleh BRMS untuk mendukung SDG nih, Pak. Nah, skopnya lebih global lagi kan, dengan banyak aspek nih. Iya. Oke, Pak, untuk SDG, Pak. Ya tadi, Pak, yang coba kami kembangkan, Pak, untuk sustainability ke depannya, Pak, terutama untuk masyarakat sekitar, Pak. Selain kami lakukan pelatihan sehingga mereka ini juga memiliki training dasar, Pak, untuk berwira swasta, sehingga tidak terlalu tergantung, Pak, dengan proyek tambang kami di Palu, Pak, ya. Jadi mereka juga bisa berusaha sendiri, Pak. Kami juga lakukan contohnya yang kami lakukan itu, Pak, di sustainability kami coba untuk meminimalkan dan mengurangi emisi karbon, Pak. Jadi sehingga kami mencoba masyarakat lingkungan sekitar itu tidak terdampak baik polusi udara maupun polusi air contohnya, Pak. Jadi seperti selain tadi ada pembibitan dan reklamasi di area-area bekas penambangan sehingga kita lakukan penghijauan, Pak. Kami juga di area bekas penambangan kami tumbuhi dengan tanaman hias, tanaman buah. Juga kami buat jogging track, Pak. Dan itu bisa dibuat untuk tempat berolahraga, Pak. Kami juga lakukan hal-hal seperti terkait dengan pengurangan emisi karbon, Pak, ya. Itu kami juga berusaha untuk untuk informasi lebih lanjut, Pak. Kita punya sistem pengolahan limbah di pabrik emas kami di Palu, baik pabrik pertama dan kedua, itu menggunakan sistem yang namanya dry tailing, Pak. Dry tailing itu adalah sistem pengolahan limbah kering. Artinya limbah yang dihasilkan oleh pabrik kami itu bukan limbah basah. Yang biasanya limbah basah itu kalau konvensional, Pak, kalau sistem pengolahan limbah konvensional, biasanya limbah basahnya itu kandungan airnya 60-80%. Kalau sistem pengolahan limbah kering atau dry tailing dari pabrik kami, itu limbah yang kami hasilkan itu kandungan airnya itu kurang dari 20%, Pak. Artinya limbahnya kering bisa berupa pasir, Pak, serbuk-serbuk, Pak. Dan pasir-pasir serbuk ini, Pak, apabila setelah diteliti lebih lanjut, Pak, dan selama ini kita lihat tidak ada kandungan logam beratnya, Pak Gilman. Tidak ada toksik atau kandungan racunnya, Pak Gilman. Seperti cyanida dan lain-lain, merkuri. Itu dapat kami gunakan seperti bahan baku batako, contohnya. Bisa digunakan, Pak Gilman, sebagai bahan baku sirtu, Pak. Pasir batu untuk jalan, betul, Pak. Nah, itu sudah kami lakukan. Jadi, ini salah satu usaha-usaha yang kami lakukan buat sustainability ke depan. Jadi ujung-ujungnya punya nilai ekonomis juga ya buat masyarakat sekitar ya? Betul, Pak Gilman. Betul. Oke. Menarik, Pak. Mungkin sekarang kita terkait dengan sektor bisnis kali, Pak, ya. Menurut pandangan Bapak sendiri nih ya, mungkin yang sudah menggeluti lama di dunia pertambangan,
bagaimana sih kira-kira perkembangan industri pertambangan sendiri di Indonesia prospeknya tahun 2023 dan ke depannya nih Pak? Baik Pak, mungkin saya bisa berkomentar khususnya terhadap industri tambang emas dan tembaga mungkin Pak Gilman ya, yang lebih ada relevansinya dengan BRMS. Karena saya bisa sampaikan 3 dari 4 proyek tambang yang kami operasikan saat ini, yaitu di Palu, Gorontalo, dan di Aceh itu jenis mineral adalah emas Pak. Ya. Walaupun di Gorontalo itu sebagian besar prospeknya sebenarnya tembaga. Jadi tembaga dan emas merupakan dominasi utama dari tipe mineral yang kami operasikan di BRMS Pak. Walaupun ada juga seng dan timah hitam di daerah di Sumatera Utara tadi Pak ya. Dan juga memang tidak kalah pentingnya. Nah, di industri tembaga dan emas khususnya Pak, saya melihat ke depannya. Untuk emas kita anggap ini seperti yang saya sampaikan tadi Pak, masih dianggap sebagai investment safe haven, investasi yang super aman. Jadi permintaannya akan tetap ada ke depannya Pak. Yeah. Apalagi di saat resesi, ketidakpastian perekonomian, economic downturn, pasca pandemi, saya melihat demand atau permintaan akan emas itu akan tetap ada Pak. Karena itu yang dianggap sebagai investasi yang super aman. Koper atau tembaga itu sangat dibutuhkan saya lihat di pembangunan infrastruktur dan commercial building, dan yang sekarang lagi marak Pak Gilman adalah EV, electric vehicle Pak. Nah itu komponen utamanya adalah nikel, nikel, tembaga, dan seng Pak. Itu adalah komponen dari EV Pak. Oke, ini komponen dari EV ya? Karena selama ini kan selalu yang dielulukan adalah nikelnya Pak. Betul Pak. Ternyata ada kandungan tembaganya ada juga tembaga untuk dan pembuatan sengnya, baterai Pak. itu ya. Betul Pak. Okay. Jadi ini sangat diperlukan Pak. Jadi copper itu juga kalau diperhatikan year on year harga komoditasnya terus mengalami kenaikan Pak. Karena dianggap sebagai komponen yang penting, tidak hanya untuk pembangunan infrastruktur, pembangunan commercial building, dan juga pembangunan pembuatan electric vehicle Pak. Seng dan timah hitam Pak Gilman yang ada di dairy, ini juga cukup penting Pak. Karena kalau seng itu juga sebagai komponen, walaupun tidak sebesar copper maupun nikel untuk electric vehicle, tapi seng itu juga diperlukan Pak buat infrastruktur, buat mencegah korosi Pak. Nah itu pelapisan infrastruktur yang di outdoor yang terpapar oleh cuaca, hujan, panas itu biasanya menggunakan seng Pak. Timah hitam Pak Gilman yang biasa disebut itu timbal bahasa lainnya Pak ya, atau lead bahasa Inggrisnya. Itu banyak digunakan untuk bahan baku baterai dan aki Pak Gilman. Jadi bahan baku baterai handphone Pak Gilman, aki mobil, aki motor, aki kering, aki basah, baterai remote control kita, itu semua menggunakan LED atau timah hitam Pak. Jadi walaupun banyak yang beranggapan khususnya LED itu dianggap environmentally unfriendly Pak, tapi permintaannya untuk bahan baku baterai dan aki itu sangat penting Pak. Sebagai contoh Pak, kalau dari Prima Mineral, tambang seng dan timah hitam kami yang ada di daerah Sumatera Utara, itu mayoritas kepemilikannya bukan oleh kami Pak, oleh perusahaan China Pak, NFC China. Kita pemilik pasif 49%. Mengapa Pak? Karena kebutuhan aki mobil dan baterai atas produk LED itu di Cina luar biasa. Luar biasa, permintaannya besar di sana ya Pak ya? Betul Pak, betul. Apalagi kalau tadi kita bicara soal tembaga, ya ke depan udah mulai ada tuh kisi-kisi subsidi terkait dengan EV kan. Betul Pak. Tentunya juga bisa menjadi booster ya Pak. Berarti BRMS yakin ya dan mampu menghadapi ketidakpastian yang mungkin akan terjadi di tahun 2023. Orang masih ada yang bilang resesi lah, ancaman inflasi, kenaikan suku bunga yang masih terus. Berarti ini Bapak yakin juga ya? Cukup yakin Pak, cukup yakin. Untuk itu Pak, kita terus pertahankan kepemilikan mayoritas kami yaitu BRMS, baik di proyek tambang emas di Palu yang mana kepemilikan kami itu hampir 100% Pak di Palu, maupun di proyek tambang tembaga dan emas kami di Gorontalo yang kepemilikan BRMS itu sekitar 80% Pak. Sisanya 20% itu dimiliki oleh Aneka Tambang. Dan proyek tambang emas kami di Aceh Pak, itu kita punya sekitar 60%. Sisanya yang 40% dimiliki oleh perusahaan dan pemegang saham daerah di Aceh itu sendiri Pak.
Oke, Pak. Jadi kalau bisa dibilang pencapaian terbesar BRMS itu apa sih, Pak? Nah, ini banyak produknya, bicara company juga di anak usaha juga lumayan banyak gitu ya. Kira-kira pencapaian BRMS selama ini yang Bapak rasa terbesar itu apa sih? Apakah pabrik kedua yang tadi di Palu dan lain sebagainya? Betul, Pak. Ada dua, Pak. Ada dua pencapaian kami yang luar biasa, Pak. Ya, dan ada dampaknya menjadi pencapaian yang ketiga, Pak. Yang pertama, Pak. Jadi saya mesti sampaikan ke Bapak. Dan saya mudah bicaranya karena baik audiens dan Bapak sendiri sangat mengerti keuangan. Bapak bisa bayangkan dari tahun 2010 sejak kita go public menjadi perusahaan tercatat, Pak, sampai 2019 itu semuanya itu adalah biaya yang kami keluarkan untuk pemboran, Ya, menambah cadangan, eksplorasi, mendapatkan izin-izin. Jadi pemasukannya sangat minim, Pak. Karena kita mulai mendapatkan pemasukan sejak pabrik kami yang pertama itu berdiri di tahun 2020. Ya. Dengan kapasitas 500 ton per hari, Pak, di Palu. Itu pencapaian pertama kami, Pak. Pencapaian kami yang kedua, itu adalah di 2022, kami juga berhasil mendirikan pabrik yang kedua di Palu dengan kapasitas 8 kali lebih besar. 4.000 ton biji per hari. Nah, sekarang, Pak, Bapak bisa bayangkan dari 2010 IPO sampai 2019. Karena belum ada pemasukan. Bapak bisa bayangkan turnaround yang kami lakukan di 2020 sejak pabrik itu berdiri. Terus kita membukukan laba bersih yang semakin meningkat. Tidak hanya year on year, Pak Gilman, tapi quarter on quarter. Terus mengalami peningkatan. Sampai di 2022 ini, Pak. Nah, imbasnya, dampak positif yang ketiga, Pak, adalah di tahun 2022 kemarin, Pak, pasca transaksi right issue kami yang kedua, masuklah beberapa grup pemegang saham baru, Pak. Nah, itu artinya kepercayaan, Pak, bagi para pemegang saham baru, Pak, di publik, Pak. Ya, itu paling penting, Pak, ya. Itu paling penting, Pak. Itu paling penting. Dan dengan masuknya pemegang saham baru, Pak, seperti yang Bapak ketahui, di bulan Maret tahun 2023 ini, di bulan Maret tahun 2022 kemarin, Pak, itu para pemegang saham baru menunjuk komposisi direksi yang baru, Pak. Jadi sekarang Bapak tahu sendiri, direktur utama di BRMS itu Bapak Agus Projosasmito, Pak. Yang saat ini juga masih menjabat sebagai wakil direktur utama di Aman Mineral Nusa Tenggara dan presiden komisaris di Aman Mineral Internasional. Itu adalah operator dari proyek tambang tembaga dan emas, yaitu Aman Mineral di Sumbawa Barat. Nah, itu beliau masuk, kemudian juga sebagai direktur, salah satunya ditunjuk Bapak Adrian Wicaksono, juga masuk sebagai salah satu direktur, Pak. Dan sebagai komisaris juga masuk Bapak Teguh Buntoro, yang saat ini juga masih menjabat sebagai komisaris di Aman Mineral, Pak. Nah, artinya, Pak, corporate governance kami juga semakin baik, Pak. Karena terjadi diversifikasi di pemegang saham dan juga di board of directors. Di manajemen juga ya, Pak, ya? Betul, Pak Gilman. Itu yang kami Jadi saya salah pertanyaan. Berarti kalau ditanya pencapaian terbesar, mungkin ke depannya akan lebih besar lagi. Jadi seperti itu, Pak. Ya, Pak, ya. Oke, dan mungkin pertanyaan terakhir nih, Pak, karena waktu juga yang akan memisahkan kita dan sudah lebih dari 45 menit ya. Jadi nggak kerasa nih, Pak, ngobrol-ngobrol sama Bapak nih ya. Pak Erwin, outlook dan target dari BRMS. Nah, ya, mau terkait dengan target top line-nya kah atau produksi ya, bagaimana nih Bapak ngeliat outlook dan juga target dari BRMS ke depan, mungkin 1 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, atau 10 tahun ke depan. Silakan, Pak. Baik, Pak, mungkin yang bisa saya sampaikan, Pak, itu adalah untuk target kinerja produksi kami, yang mana untuk mendapatkan angka top line-nya sangat mudah, tinggal dikalikan dengan tadi udah ngitung bareng, ya, kita udah ngitung bersama, betul, ya. Betul. Jadi nanti tinggal mentranslate apa yang Bapak katakan, berapa outlook-nya, bicara betul, kapasitas, teman-teman bisa hitung sendiri. Betul, Pak. Target kami, Pak, untuk full year tahun 2022 ini, Pak, artinya dari Januari sampai Desember tahun 2022, targetnya produksi emas kami itu di level sekitar 5.000 ons per tahunnya, Pak. Oke, Pak. Nah, itu full year 2022. Nah, di 2023, Pak, target kami itu akan terjadi peningkatan, sehingga produksi emas kami di full year 2023 itu targetnya, Pak, di level 25.000 sampai 30.000 ons per tahunnya.
Peningkatannya lumayan ya Pak ya? Betul Pak, karena perlu diingat karena Pak, tadi ya full capacity betul, dari pabrik kedua. betul, pabrik kedua sudah mulai beroperasi. Nah, di 2024 Pak Gilman tidak berhenti Pak, karena target kami di 2024 Pak Gilman, itu produksi emas kami akan berada di kisaran targetnya di 40.000 sampai 45.000 ons per tahunnya. Oke. Kenapa Pak Gilman? Karena pabrik ketiga dan keempat sudah berproduksi di pertengahan tahun 2024 rencananya. Nah, artinya Pak Gilman, di 2025 ketika semua pabrik 1, 2, 3, dan 4 sudah full production, harapan kami produksi kami bisa mencapai di level 80.000 sampai 90.000 ons per tahunnya Pak Gilman. Wah, hampir nembus 100.000 nih Pak ya. Betul. Jadi dan ini semua seperti yang sudah saya sampaikan Pak, pendanaannya sudah ada dari dana hasil right issue pertama dan kedua yang kami selesaikan di tahun lalu dan tahun ini. Tinggal eksekusinya Pak Gilman. Jadi ini semua hanya growth story dari prospek emas di Palu dan Gorontalo saja Pak Gilman. Kita belum bicara mengenai prospek tembaga di Gorontalo yang banyak dikatakan orang sebagai the next Batu Hijau Pak. Batu Hijau itu adalah lokasi tambang besar yang ada di Aman Mineral Pak, yang dulu dimiliki oleh Numot Nusa Tenggara. Demikian Pak Gilman. Oke, menarik nih ya. Jadi sudah dikasih Q-nya juga terkait dengan outlook dan target BRMS ya. Dan mungkin hampir 100.000 nih Pak ya, 100.000 ons per tahun di tahun 2025 nih ya, hampir 100.000 nih ya. Betul. Ya, apalagi itu belum menghitung potensi terkait dengan tembaga ataupun produk-produk mineral yang lain ya. Betul Pak. Dan kita belum bicara prospek emas lainnya seperti tambang emas yang ada di Kerta di Banten Pak. Ya, itu beritanya udah ada ya Pak ya kemarin ya. Tambang emas yang ada di Aceh itu belum, karena kita masih sekarang berdiskusi untuk mendapatkan pendanaannya dan pengembangannya. Karena pendanaan yang sudah ada memang untuk pembangunan pabrik ketiga dan keempat di Palu dan Gorontalo. Itu sudah selesai. Tinggal eksekusi, Pak. Tinggal sekarang ke depannya bagaimana kita memonetize atau mengkomersialisasikan prospek tembaga di Gorontalo, prospek emas di Kerta, Banten, dan prospek emas di Aceh, Pak. Demikian, Pak Gilman. Oke, menarik sekali perbincangan kita sore hari ini ya bersama BRMS. Tentunya kami yakin rekan-rekan bincang AEI juga dapatkan banyak ilmu ya dari Pak Herwin sendiri. Untuk terakhir Pak, closing statement. Nah, kira-kira silakan closing statement dari BRMS sendiri terkait dengan bisnis, terkait dengan mungkin ke teman-teman investor juga ya. Silakan. Ya, mungkin kalau saya bisa sampaikan sekilas Pak, katalis-katalis di jangka waktu dekat ini Pak yang akan terjadi adalah di tahun 2023 akan ada peningkatan produksi emas yang signifikan yang dikontribusikan dari pabrik emas kami yang kedua di Palu, dan di tahun 2024 akan ada peningkatan produksi emas lagi yang signifikan yang dikontribusikan dari pabrik emas kami yang ketiga di Palu dan yang keempat di Gorontalo. Tentunya dampaknya ini akan terlihat nanti di kinerja penjualan dan laba bersih perusahaan di 2023 dan 2024. Itu yang pertama. Yang kedua, kami juga akan terus mengumumkan pencapaian kami hasil-hasil pemboran demi meningkatkan cadangan. Rencananya di kuartal pertama tahun depan, Pak Gilman, kita akan buat press release untuk discovery atau temuan cadangan hasil pemboran kami di Palu. Kita belum bisa sampaikan hasilnya sekarang karena masih disertifikasi oleh JORC, itu yang standar Australia Pak ya, Joint Ore Reserve Committee, atau minimal oleh KCMI, Komite Cadangan Mineral Indonesia. Jadi sudah ada sertifikasi dari pihak ketiga lah, baru bisa kami umumkan Pak. Artinya kalau ada tambahan cadangan baru, ini menyebabkan umur produksi dari masing-masing proyek juga bertambah panjang. Nah, itu yang kedepannya akan terjadi. Dan di lain itu, dengan masuknya pemegang saham baru di tahun 2022 kemarin dan susunan manajemen yang baru di BRMS sejak Maret tahun ini, dapat dilihat ke depannya tata kelola perusahaan atau corporate governance akan semakin membaik ke depannya. Demikian Pak Gilman. Baik, terima kasih Pak Herwin Wahyu Hidayat, Direktur dari PT Bumi Resources Minerals Tbk ya atau BRMS. Terima kasih atas bincang-bincangnya Pak ya. Tentunya kami harapkan akan bincang dapat banyak knowledge, insight ya dari Pak Herwin yang bisa juga menjadi dasar ya teman-teman untuk
memiliki saham dari BRMS juga. Oke, terima kasih Pak Erwin Terima kasih atas waktunya. Sukses selalu buat BRMS dan juga salam sukses buat rekan-rekan Bincang AI. Terima kasih.